Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Khadijah yang dirahmati Allah, ini tinggal 5 orang. Banyak keperluan paling banyak. Ya enggak apa-apa ya. Semuanya pas, enggak diprediksi banyak. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai pada siang hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat sehat jasmani dan rohani kita. Sehingga dengan semua nikmat itu kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk menggunakannya sebagai sarana untuk kita tetap istiqomah di jalan Allah, mengkaji ilmu Allah. Lebih-lebih ini kita kurang dari 3 pekan ya akan masuk bulan Ramadan. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan kita perlu persiapan mental, ilmu dan iman kita. Artinya apa? Biar kita ketika masuk Ramadan itu ya tidak seperti orang umumnya, pokoknya Ramadan yang mesti poso gitu Pak ya. Pokoknya poso dimaknai kapangan kamu deh ya. Sehingga kadang-kadang maksiat yang lain juga dilakukan ya. Karena itu para jamaah sekalian, memang kalau kita kembali kepada beberapa ayat yang berhubungan tentang puasa, itu di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 ada 5 ayat yang berhubungan dengan puasa. Contoh ya, di ayat 183 ini ada kalimat asyam. Ini asyam, puasa. Tapi di 183 itu disinggung tentang informasi awal. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa asyam sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, biasanya para jamaah sekalian, umumnya para ustadz itu menjadikan ayat ini sebagai dasar puasa Ramadan. Itu yang kurang pas. Ini sebagai tambahan wawasan saja, bukan niatnya mengacaukan pikiran ya, tapi ngepaskan pemahaman kita ya. Jadi di ayat ini tidak ada kata-kata Ramadan. Nah, kemudian puasa apa yang dimaksud? Nanti dulu ya. Jadi puasa di ayat ini adalah informasi awal bahwa umat Rasulullah ketika akan diberikan namanya wajibnya puasa, Allah memberitahu bahwa umat-umat sebelum anda juga berpuasa. Nah, puasa apa yang dimaksud? Yaitu ini ayyam ma'dudat, puasa beberapa hari. Nah, tujuan puasa di situ adalah la'alakum tattaqun di sini. Nah, puasa yang sebelum Rasulullah bersama sahabatnya itu sebelum kita adalah ayyam ma'dudat, beberapa hari yang terhitung. Sehingga dalam masalah ayat ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut puasa yaumul bid ya. Jadi sebelum wajibnya puasa Ramadan itu adalah puasa ayyam ma'dudat, beberapa hari ya. Dan kemudian
muncul kalimat Ramadan di sini di ayat 185-nya. Ini sebagai pembuka dulu ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Memang di terjemahan ini kemudian dikasih dalam kurung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang dalam kurung ini kadang-kadang bisa benar bisa salah ya. Ternyata didefinisikan tadi beberapa hari yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Nah ini agak janggal kalau disebut bulan Ramadan kok beberapa hari. Padahal namanya Ramadan berarti 1 bulan. Nah, itu kalau kajian bahasa. Kalau di sini Ramadan dianggap menjelaskan pada ayat sebelumnya, berarti kalimat syahrul Ramadan ini namanya bentuk kalimat khobar. Padahal kalimat Ramadan di sini adalah kalimat mubtada ya. Artinya begini. Jadi ayat 185 ini dalam tanda kutip ya tidak berhubungan langsung dengan ayat sebelumnya. Artinya apa? Ayat ini berdiri sendiri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan dan sebagai pemisah antara yang hak dan yang batin. Nah ini perintah puasa Ramadan di sini Pak. Di sini kalimat pendeknya di sini. Dari sini sampai sini aja. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan, maksudnya hidup hadir ketika bulan Ramadan datang, maka dia wajib berpuasa. Ini ayatnya ya. Maka barang siapa syahida yang menyaksikan di antara kalian asyara bulan Ramadan itu, faliyasum, maka dia wajib berpuasa ya. Jadi sebagai bahan tambahan saja biar kita nanti tidak bingung, itu Ustaz kok nyampe gini, itu memang perbedaan cara memahami ayat Bapak Ibu ya. Sebab apa? Puasa Ramadan ini diterima oleh Rasulullah kewajibannya itu setelah 19 bulan di Madinah. Jadi ketika masuk Madinah pertama kali belum ada kewajiban puasa Ramadan. Setelah hampir 2 tahun kurang sedikit itu baru ada kewajiban puasa Ramadan. Sehingga diriwayatkan dalam peristiwa perang Badar. Perang Badar itu yang perang pertama kali dalam Islam itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah, itu pas bulan Ramadan dan banyak yang berpuasa itu ya. Artinya saat itu peperangan dilakukan ketika sedang berpuasa. Baik jamaah rahmati Allah. Kemudian yang kedua ya, di ayat 183 ada kalimat asyam, puasa ya. Kemudian 184-nya juga ada kalimat ini, puasa, tasumu. Kalau tadi asyam kata benda atau nama, tasumu kata kerja, wa antasumu, dan kalian berpuasa. Berikutnya 185-nya juga ada kalimat berpuasa, faliyasum, maka dia wajib berpuasa. Uniknya para jamaah sekalian, di ayat 186-nya tidak ada kata-kata puasa. Ini menunjukkan ya. Nah, di ayat 186 nggak ada kata-kata puasa, tapi di ayat 187 muncul kata-kata puasa lagi Bapak Ibu ya. Ini ya. Ini yang menjadi pelajaran buat kita tambahan ya. Jadi 183 sampai 187 itu ada kata-kata puasa. Tapi di 186-nya kecualinya kok tidak ada kata-kata puasa, tapi ada kalimat tentang doa. Ini perlu diperhatikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya kepada Muhammad anni tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku pasti mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila mereka berdoa.
falyastajibu li, syaratnya ya. Syaratnya orang itu doanya dikabulkan oleh Allah cuma dua syaratnya. Falyastajibu li, yang pertama hendaklah mereka menunaikan panggilanku, memenuhi ya. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Jadi syarat doa kita diterima cuma dua. Kita harus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Yang kedua, beriman. Maksudnya apa? Ya tentunya iman tanpa kesyirikan para jamaah sekalian. Nah, artinya apa? Berarti ketika orang itu sedang berpuasa, maka banyak-banyaklah berdoa. So, termasuk salah satu di antara mustajabnya doa adalah kondisi seseorang ketika berpuasa. Jadi mustajabnya doa itu ada tiga Bapak Ibu. Pertama, kondisi seseorang. Kedua, waktu berdoa. Ketiga, tempatnya. Jadi kondisi orang itu, yang kedua waktu, yang ketiga tempat. Kan ada orang mustajabah sama para nabi gitu Pak ya. Para nabi. Kalau kita ya salah satunya pas kondisi berpuasa itu. Yang kedua, waktu. Waktu tertentu, contoh seperti malam terakhir, habis sholat, antara adzan dan iqamah, itu namanya waktu-waktu mustajabah. Yang ketiga, tempat. Tempat di mana ya? Di Mekah, di Madinah Pak ya. Kalau kita sekarang ini ya masjid terutama begitu. Bukan berarti tempat yang lain dan mustajabah tetap, tapi ada tempat-tempat yang tertentu kan begitu. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada keunikan lagi Bapak Ibu. Jika kita rangkai ayat-ayat ini ya, bisa diperhatikan. Ini dulu pernah saya sampaikan, cuma dulu kan ada sekarang santri-santri yang baru Pak ya. Perhatikan kalimat-kalimat terakhir Bapak Ibu. Kalau 183 disebutkan la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa itu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jelas ya, jelas tujuannya begitu. Cuma tidak semua orang bisa mendapatkan takwa dengan puasa ya, kembali kepada kesungguhan tadi. Nah, ayat berikutnya, kalimat terakhirnya in kuntum ta'lamun. Yang pertama tadi agar kalian bertakwa. Yang kedua, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Artinya apa? Untuk menuju takwa itu dengan ilmu. Jadi makanya thalabul ilmi, menuntut ilmu itu jadi wajib. Karena apa? Dengan ilmu itu kita tahu caranya gitu ya. Caranya menjadi orang bertakwa itu kayak apa? Nah, itu kan dengan ilmu, bukan dengan bertapa di gunung kawi, bukan dengan ngaji maksudnya ya, dengan mencari ilmu. Makanya sering saya sampaikan, apabila kita sedang mencari ilmu, menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Maksudnya apa? Untuk masuk surga itu butuh ilmu. Jadi nggak bisa nggak sarungnya bapak gitu, nggak bisa sama bapak kiai gitu ya. Anak yang menang terus aku nakal kamu bapakku lu kiai. Betul bapakku nggak surga nggak bisa ya. Jadi ilmu yang harus sebagai perantara. Ayat berikutnya setelah berilmu apa? Di sini ayat berikutnya la'allakum tashkurun. Nah, menjadi bersyukur termasuk sarana. Orang itu bisa bahagia kalau dia itu selalu bersyukur. Nah, kadang kebalik. Oke, aku nih uripku gak enak, gak bersyukur aku. Kebalik, bersyukur dulu pasti akan bahagia. Jangan dibalik Pak. Ya. Aku nginang, wis gak syukur, percuma aku syukur membanjir nginang gitu. Kebalik ya, bersyukur pasti bahagia. Memang konsepnya memang agak sulit itu, tapi kalau kita laksanakan nanti akan terasa. Memang sulit dijelaskan Bapak Ibu hal itu. Karena apa? Urusan hati masalahnya ya. Harus dialami dulu, dilakoni dulu gitu ya. Nah, yang keenamnya, maksudnya yang berikutnya la'allahum yarsyudun.
Yarsudun itu artinya apa? Orang yang terbimbing dalam kebenaran. Jadi kita untuk bisa menjadi jiwa yang bertakwa harus berilmu, kemudian dengan cara bersyukur ya. Artinya apa? Menggunakan fasilitas itu dalam kebaikan. Nah, kemudian kita juga butuh bimbingan dari Allah Yarsudun. Orang-orang mursyid itu kalau disebut mursyid itu apa? Para pembimbing. Jadi butuh bimbingan kebenaran. Jadi kita nggak bisa lepas dari orang yang istilahnya lepas dari guru, nggak bisa. Wis ngene hidayah takolak tekodi, nggak bisa begitu. Mengkoni wayai oleh petunjuk lah pinter-pinter dewi, nggak bisa. Harus melalui proses bimbingan. Artinya apa? Ya dengan contohnya majelis seperti ini. Sebab sekarang ini bahaya Bapak Ibu ya. Di media itu kadang-kadang orang yang terkenal pinter gitu ya, koyok-koyok alim malah omongannya banyak yang nyeleneh nih Pak sekarang itu ya. Ya Allah gitu ya. Gimana contoh ya, mohon maaf ya, contoh ya, saya berikan video. Ini ya banyak orang yang mendengarkan loh ya. Contoh video ini ya, mohon maaf. Sekedar contoh ya, mudah-mudahan masih ada videonya ya. Nah, contoh ini ya. Ini ceramah loh Pak ini Pak, sebentar ya, volumenya sebentar. Volumenya. Pitakon ku ngene, kowe rido tagak karo Gusti Allah, di musim bagasan udan, ora-ora mandeg. Panggil kowe lilo karo Gusti Allah. Kowe kok akeh tepake dibagani. Lek Gusti Allah ya apa lilo terus manggon, rido terus nek Gusti Allah. Pitakon ku ngene, kowe rido tagak karo Gusti Allah. Lah digawe episode 1 ke episode yang lain. Dari episode 1 rumari nang episode 2, terus nang episode 3. Kowe lilo tagak. Nek Gusti Allah lilo wong nyatane gawe kowe ya kowe rezeki kowe kok. Niku lilo, pertanda lilo Gusti Allah. Ini sebisa mana aku takon kowe lilo tagak, kowe digawe lakon, kowe iki ming wayang, kowe dadi drama, kowe lilo tagak. Nek kowe lilo gampang selesai. Bapak Ibu, iki sing ngrungokno kopiahan salungan. Sing ceramah gak kelamben. Sing ceramah gak kelamben itu. Ya omongannya bener omongannya itu. Terus pertanyaan kita, lah iki salate ya opo wong iki? Ya Allah ya. Nah gini ya sing ngono ya akeh lho ya. Coba satunya ya orang ini ya. Mohon maaf ya, sekedar contoh. Kita harus Gusti Allah ingkang nurunaken pinten-pinten katentramane ati dhateng atine menungso-menungso teng atine wong mukmin-mukmin niku. Piye kowe butuh tentrem ora kok Gusti Allah ora tentrem. Nggih, padha ruwet ae. Matasi dhewe karepe ono garapan sing sampeyan ora iso garap niku ono. Sampeyan kudu ingat enten garapan PR urip sing sampeyan aja nggih mboten iso garap. Karono niku PR dudu garapmu. Niku garape sinten sing ngecek Lombok. Garape sing ngecek Lombok. sing ngecek Lombok lagi. Sing ngomong kayak kata lagi. Lagi gak kelamben sampe gelem ngundang. Terus malah ini Mamang Gubron, terkenal ini Mamang Gubron iso ngubah air Zam-Zam ini Pak ya. Mamang Gubron jenenge. Banyu mineral itu loh, didadekno banyu Zam-Zam jadi bu. Nyalu langsung, ya malaikat Jibril diceluk. Ya sama dulu ibu mati sama nabi itu.
sing ngrungokno. Dadi ku banyu mineral diwadahi botol niku didadekno air Zam-Zam. Jadi ngomong bahasa Arab itu diawur, bahasa Arab ini bolak-balik muni makoli misalnya kan dulu muni TikTok ini, bolak-balik muni makoli ini. Asalnya yang ini pengamen nih, asalnya itu kok terus menggurut tuki pundi kok malah diangkat tadi, Nah, artinya apa? Jadi sekarang mencari bimbingan itu harus jeli juga, tergantung teman kita yang ngajak. Sampai iso jadi ngomong karo semut barang nih kita, iso ngomong karo semut. Apa bingung sampai baik ya. Jadi hal-hal semacam ini ya, makanya kita butuh doa kepada Allah itu, mohon bimbingan ya. Sudah dalam Al-Fatihah kita kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini ya tentunya tidak serta-merta kita dapatkan kalau kita salah bergaul dengan teman, kan begitu ya. Baik, yang terakhir di ayat 187 tentang hal ini tadi ya, kalimat terakhirnya itu apa? Di sini ya panjang sekali ya. La'allahum yattaqun, dikunci lagi dengan kalimat agar mereka bertakwa. Jadi dengan puasa tadi para jamaah sekalian, kita juga perlu ilmunya. Untuk menjadi takwa perlu ilmunya. Untuk menjadi orang bersyukur perlu ilmu dan lain sebagainya. Tidak bisa tiba-tiba atau otomatis takut diri, tidak bisa ya. Baik, jamaah rahmatullah. Makanya dalam hal ini kita harus tahu dulu nanti di masyarakat itu yang terjadi setiap kali bulan Ramadan, Bapak Ibu ya, maka ada 3 kelompok model orang Islam dalam menyikapi ketika sudah masuk di bulan Ramadan. Yang pertama kelompok orang-orang awam. Kelompok orang-orang awam. Maksudnya apa? Orang Islam yang ketika bulan Ramadan itu yang tidak didukung dengan ilmu. Dan ini pun kita bahas orang yang ikut berpuasa. Jadi ada orang Islam yang ikut berpuasa ketika bulan Ramadan karena hanya memahami bahwa puasa itu hanya sebatas tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri jika sudah rumah tangga, mulai subuh sampai maghrib terbenam matahari. Terus pokoknya itu yang dipahami puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Tapi tetap tidak sholat, itu ada begitu. Jadi pokoknya gak ngombe ya, melok poso dan tidak sholat, tetap tidak sholatnya itu, atau mungkin ngerasani tetap, kan begitu. Nah ini sudah disinyalkan oleh Rasulullah para jamaah sekalian. Nah ini Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maksudnya ucapan-ucapan yang mengandung dosa ya, wal amala bi, dan perbuatan dusta, jadi poso tapi tetap ucapannya menyakiti orang, puasa tapi ucapannya tetap membuat orang lain itu sakit hati gitu ya, wal amala bi, dan berbuat dosa, tetap berbuat dosa ya, mungkin ya tadi itu nggak sholat, poso tapi nggak sholat ya kalau menurutnya sendiri,
Falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada bagi Allah kebutuhan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dalam dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi dia nggak makan nggak minum, tapi dia masih berbuat dosa yang lain, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Artinya apa? Nggak diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lo nek ngono lah paling nggak puasa, lo tidak tambah keliru lagi. Kalau tidak puasa dengan sengaja, padahal dia wajib Bapak Ibu ya, itu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang 1 hari saja di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, padahal tidak ada halangan, tidak ada udzur, kata Rasulullah, maka dosa tidak puasa 1 hari itu tidak bisa ditebus dengan puasa sepanjang masa. Artinya dosa besar. Tapi gini maksudnya jangan keliru loh. Nah, kalau dia bisa bertobat kemudian puasa berbeda lagi, berarti kan sudah bertobat. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalimat tadi itu ya, kalau bulan Ramadan orang mengaku Islam kok nggak ada niat sama sekali untuk berpuasa, ya memang nggak ada upaya, berarti ini nggak poso belas gitu loh Bu ya, aja nih kalau karep gitu loh maksudnya ya, kan begitu. Tapi kalau bertobat ya beda lagi ya. Baik, hadis yang berikutnya, oh ini ayatnya, ini tadi hadis Bukhari ya. Memang ayatnya jelas. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Artinya apa? Memang kebaikan dan keburukan kalau bercampur itu yang kalah yang baik Pak. Contoh sederhana ya, mama ada air 1 galon air minum, ketetesan air kencing tes, panjenengan lihat kira-kira itu banyu ngombe apa banyu kencing? Banyu kencing padahal kencingnya itu sak tetes loh. Kan gampang memang wong atasnya sak tetes ya loh. Saya yakin walaupun ngomong atasnya tapi nggak berani minum itu ya. Jadi sering saya buat contoh begini. Jadi pahala atau ibadah itu cara menghitungnya tidak sama dengan matematika. Kalau matematika itu 10 kurangi 1 ada 9. Tapi kalau pahala atau ibadah itu 10 kurangi 1 habis. Contoh ya, contoh. Sama Pak Yaya ini dari Malang mau ke Surabaya naik bis, supaya nanti kalau mau sholat gak wudhu lagi, bis dari rumah wudhu 10 kali. Ditanya sama Ustaz, Pak Yaya kok wudhu 10 kali? Iya Pak, nanti kan saya khawatir nanti kalau saya naik bis kentut 1 kali, kan isi sombong. Itu kalau matematika betul, tapi kalau pahala ibadah keliru. Jadi walaupun wudhu 10 kali, ngentutnya 1 kali, walaupun cuma tetap batal semua itu wudhu 10 kali. Itu contoh pertama. Contoh kedua, umpama panjenengan sholat isya gitu ya, sholat isya rakaat pertama aman, rakaat kedua sampai ketika rakaat terakhir duduk mau salam ngentut nah, sholatnya kan batal. Lah ketika panjenengan mengulangi sholat lagi, wudhu sholat lagi, sholatnya hanya mau salam apa dari rakaat pertama? Dari rakaat pertama. Karena hilang semua tadi yang 3 rakaat lebih itu. Contoh terakhir, sama ibu-ibu puasa Ramadan mulai subuh sampai jam 5 sore aman. Pas maghrib kurang 5 menit datang bulan. Waduh, cari ibu-ibu kari 5 menit. Nah, kan puasanya batal kan 35 menit lah. Mbet nyauri 5 menit apa sedino. Sedino. Itu contoh ya.
Sebab yang kita khawatirkan apa? Kadang-kadang orang itu Bu ya, kok kita kok senang bermaksiat, tapi kok bolak-balik umroh aja gitu ya. Kadang-kadang kita lihat artinya kan begitu Bu ya. Tahun umroh gitu ya. Ini umroh berukut gitu Bu ya. Kembali ke tanah air, mudah-mudah aneh gitu ya. Itu saya kadang-kadang curiga. Jangan-jangan mereka itu punya guru spiritual yang ngomongin tadi itu. Gak apa-apa gitu, saya ngakek yang kunina setahun bisa umroh, jalur sepuro, diampuni, kan begitu. Engkau balik nak tanah air mana, gak itu suatu mana, sebutnya oleh duit, engkau umroh mana, juga diampuni, kan begitu. Saya khawatir faktanya begitu. Karena apa? Ketika kita berada di sana Pak ya, umrah atau haji, itu kan sholat 1 kali di Masjidil Haram. Itu sama dengan berapa kali? 100.000 kali. Sehingga ketika di sana sholatnya seragam kan dilipat gandakan 100.000 kali Bu ya. Sehingga ketika pulang ke kampung halaman wis gak sholat belas. Ditakoni, lho jeng saya tuh gak sholat lho. Aku bentar kan umroh. Sholat kono wis akeh. Dadi masih gak sholat, ijek susu. Itu khawatirnya Pak. Makanya itu tidak berlaku kalau dalam hal kebaikan dan keburukan. Ini ayatnya, janganlah kamu mencampur aduk antara yang benar dan yang salah. Nah, kayak kemarin itu Pak ya, saya diundang di Pakai Saji, saya nggak sebutkan namanya ya. Kalau kemarin kan kita diundang Pak Guri kan, bagus itu acaranya, nggak ada sing aneh-aneh. Barusan kemarin 2 hari Jumat saya diundang di gedung itu ya. Lalu semari akad nikah ya, sambil menunggu tamu lah kok nekano elektun biduan nikah kelambing Pak. Waduh, ya apa ngomong apa iki tausiah, padahal aku disuruh tausiah. Lah aku durung nggak tausiah, biduan tekon luru ya gak kelambing. Iki terus apa ngomong gitu ya. Rezeki kayak ditolak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai kedatangan manten laki-laki itu ya, ono sawat-sawatan beras, ono ngidri endok. Nah, itu kan sudah kepercayaan syirik semua kan begitulah. Nikah itu syariat, tapi dicampur-campur dengan gitu kan jadinya nggak berkah Pak ya. Tapi ngomong kono ya gak mungkin tuh. Tambah waduh iki Ustaz keliru sing ngundang iki ngono malah ya. Ya artinya kita cuma batin ya. Ini kan sudah campur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Ya sehingga otomatis aku ketika tausiah iku ya ono sing ngrungokno tambah sing mbak gak kelambing iku ngomong dhewe. Ya itu sekedar contoh ya. Jadi termasuk kita nanti ketika masuk Ramadan kita benar-benar fokus dan kita harus berdoa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk ketemu dengan Ramadan, karena nggak ada jaminan loh Pak ya. Kita mulai hari ini Pak ya, besoknya kan sering keluar masuk kampung Pak ya, pulau yang meninggal Pak sebelumnya Ramadan ya. Artinya apa? Belum oleh Allah diberi izin untuk masuk Ramadan, makanya kita mohon kepada Allah. Nah, ini kelompok pertama. Jadi ada yang model gini. Artinya apa? Rasulullah sudah memberikan sinyal ada orang itu berpuasa tapi hanya fisiknya saja, sehingga jiwanya, akhlaknya, batinnya masih sifatnya itu dikuasai oleh hawa nafsu. Dan bahkan kita mungkin lihat sendiri Pak ya, orang itu ikut puasa, ya ikut buka, tapi ya gak sholat, ya kan begitu ya. Baik, itu yang pertama. Nanti kita lebih banyak dialognya aja. Kita singkat dulu. Yang kedua, ini kategori kelompok khususnya. Khusus maksudnya apa? Kelompok yang sudah tahu ilmunya. Yang pertama, penjelasannya ya dari segi perbuatan sama dengan nomor 1, ya secara fisik tidak makan tidak minum ya. Tapi di sini sedikit ilmunya apa tambahnya? Mereka serius fokus gitu ya, karena Ramadan itu
bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat gitu ya. Dan Rasulullah bersabda begitu. Contohnya ini ya, hadisnya Rasulullah ya, penjelasan Rasulullah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ada dua hadis yang mirip di sini. Satunya man qoma ramadhana. Bedanya di sini aja, di kalimat ini qoma, satunya shoma. Ya. Yang pertama man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena dorongan iman, ya, karena dia punya iman sebagai orang Islam, punya iman ya. Wahtisaban sering diartikan penuh berharap ridho dari Allah, pahala Allah. Itu arti yang umum biasanya. Tapi ini kalau kita mau mendalam sedikit ya, imanan itu hubungan dengan Allah tanpa syirik ya. Wahtisaban dan hubungan sesama manusia yang sudah diselesaikan. Artinya apa? Jadi kita itu kan menghitung-hitungkan dari kata hisab, ikhtisab, menghitung dengan penuh hati-hati ya. Artinya apa? Hubungan dengan Allah berupa keimanan itu tanpa kesyirikan. Hubungan dengan manusia tidak punya salah kepada orang lain. Memang itu syarat mutlak gitu ya. Karena apa? Kalau kita masih punya kesalahan dengan orang lain, kita belum minta maaf, itu jadi hambatan untuk Allah mengampuni dosa kita ya. Jadi ihtisaban ini diupayakan kita sudah bersih dari dosa-dosa kepada orang lain. Memang itu syarat mutlak Pak. Sehingga sampai-sampai tradisi kita, sampai-sampai orang mati loh di parana kuburan, jalur sepuro. Itu mungkin maksudnya begitu. Tapi jangan sampai keliru. Sing mati nang kuburan diparani, tapi mbek tomboe satruan belum minta maaf. Nah, ini kan malah keliru Bu ya. Memang ini salah mutlaknya. Karena ini hadiahnya luar biasa. Apa hadiahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maaf ya. Jadi ini ghufira lahu, pasti akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Kapan itu? Sejak kita balik sampai hari ini. Tapi selanjutnya itu Pak, berat ini ya. Imannya murni tanpa kesyirikan, kemudian ikhtisaban, sudah membebaskan diri dari salah kepada orang lain. Sehingga tradisi minta maaf itu penting gitu ya, ketika sebelum masuk Ramadan. Sehingga orang Jawa nyebut kalau itu kan afuun, al-afu itu saling memaafkan. Tapi ngomong afuun tadi apeman, tadi megengan. Bagi-bagi apem itu lah ya. Mungkin maksudnya itu saling memberi itu apa tujuannya? Saling memaafkan gitu ya. Hadis kedua sama, satunya koma, iman wahtisaban. Artinya apa? Di bulan Ramadan itu seseorang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, menghidupkan malam. Ya tidak cuma qiyamul lail saja Bapak Ibu, yang bisa juga baca Quran, bisa saja ngobrol-ngobrol yang sifatnya itu mendekatkan diri kepada Allah ya. Pokoknya kalau malam nggak bisa tidur, wis digawe ngaji atau dipakai baca surat yang bermanfaat. Pokoknya karena Allah ya, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kalau orang menyadari hal ini para jamaah sekalian, maka ketika masuk bulan Ramadan banyak orang yang berubah Bapak Ibu. 180 berubah ya. Kan kadang ada sing biasa gak nutup aurat, masuk Ramadan nutup aurat. Sing biasa gak tahu nak masjid, masuk Ramadan suka ke masjid. Yang biasanya itu medit, masuk Ramadan jadi dermawan. Yang biasanya sebelum Ramadan itu nggak pernah ngaji, ketika Ramadan suka ke majelis ilmu. Nah itu sudah bagus semua itu.
Karena memang betul-betul merubah dirinya ketika selama bulan Ramadan. Namun kelompok yang kedua ini masih kurang sabar. Ketika Ramadan lewat, lebaran, lebar kabeh. Karena masjid maneh, aurate dibuka maneh, balik dosa maneh, kan begitu Bu ya. Sampai-sampai kadang-kadang tradisi Idul Fitri itu jadi salah arti, halal bihalal di sini dangdutan, nanggap biduan maneh sih gak ngambil atau berarti kan sudah lebar lagi itu kebaikannya itu kan ya. Dan hal itu sudah diingatkan oleh Allah di sini Bapak Ibu. Surat An-Nahl ayat 92 ini ya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang telah memintal benang menjadi kain yang bagus lalu mengurainya kembali. Coba Ustaz Ridwan dibukakan surat ini, dibacakan terjemahnya. Surat nomor 16 ayat 92 ya. Surat nomor 16 An-Nahl ayat 92 pada kalimat pertama ya. Atau kau jatuhkan wanita. Bukan. Surat 16 ayat 92. Ya, surat 16 An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya, sampai situ aja. Jadi ibarat orang itu sudah menenun benang jadi sarung, wis jadi sarung api, lah kok dioroti maneh. Kan perbuatan yang sia-sia selama 1 bulan tadi itu, padahal ketika bulan Ramadan itu sudah berusaha. Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Selama Ramadan benar-benar hati-hati dengan hal-hal yang tidak berguna. Dijamani jemaah rasa-rasa ojo sih poso ojo ngrasani gitu ya. Seakan-akan gak poso wis gak apa-apa gitu ya. Nah, artinya ya memang selama Ramadan itu waktunya untuk mempuasakan diri ini dari hal-hal yang buruk, memuasakan batin kan ya. Namun saya ketika lepas Ramadan semua itu hilang berjalannya waktu, dan Allah pun sudah mengingatkan di sini. Surat 47 ayat 33 surat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Sering saya buat kalimat sederhana, taat kepada Allah itu caranya mengikuti Rasul gitu ya. Jadi nggak bisa pakai cara sendiri ya. Ngaku taat kepada Allah tapi pakai cara sendiri kan banyak itu ya. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan, menghanguskan amal-amal kalian. Jadi memang sudah ada ayatnya bahwa kita sebagai orang mukmin itu oleh Allah diberi kemudahan berbuat baik. Tapi untuk menabung kebaikan itu tidak gampang. Bisa bocor halus, bisa bocor kasar. Bocor halus contohnya apa? Ya rasa-rasa itu Mbak, bocor halus Pak ya. Karena ketika kita ngerasani kejelekan orang, hakikatnya pahala kita pindah ke orang yang kita jelekan itu ya. Nah itu kelompok kedua. Nah yang paling aman ya dengan kelompok ketiga ini, kelompok khususnya. Jadi kelompok ketiga ini maksudnya sama secara fisik melaksanakan seperti kelompok pertama, puasa, tidak makan, tidak minum. Kemudian sama dengan kelompok kedua, semangat selama bulan Ramadan ya, semangat. Namun kelompok tiga ini kelebihannya apa? Dia menyadari
walaupun Ramadan sudah lewat, dia tetap mengkondisikan dirinya seperti tetap berpuasa. Karena apa? Dia memahami puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi puasa dari maksiat. Tidak hanya puasa fisik, tidak makan tidak minum, tapi puasa dari maksiat kepada Allah. Nah ini ciri-cirinya ya, orang yang secara batin itu berpuasa di sini. Surat 51 ayat 15 sampai 19 ya. Nah ini. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin, nah ini kan nyambung dengan tujuan puasa kan, la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa disebut muttaqin, kan begitu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannati wa uyun, berada dalam surga-surga dan mata air. Bukan air mata ya, sumber itu ya. Mata air ya. Lah, akhidina ma'atahum, mereka akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Rabbum, Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena mereka itu sebelumnya adalah orang-orang muhsin. Muhsin itu secara gampangnya Bu ya, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Itu maksudnya muhsin itu ya. Kemudian karakter mereka ketika di dunia, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka dahulu ketika di dunia sedikit tidurnya, di malam hari itu sedikit. Artinya apa? Dari sebagian malam itu sepertiganya bangun untuk memohon ampun kepada Allah, untuk sholat malam, sholat tahajud gitu ya. Nah kalau Rasulullah sudah saya sampaikan apa? Rasulullah itu sholat tahajudnya apa? Sepertiga malam. Jika sepertiga malam itu, kalau sederhananya umpama malam itu mulai jam 6 ya, tenggelam matahari, subuhnya jam 4. Berarti kan berapa jam itu? 10 jam kan ya. Berarti sepertiganya, berarti dibagi 3 mulai jam 1. Mulai jam 1 itu Rasulullah tahajud sampai subuh, kan begitu. Itu kalau Rasulullah. Kalau kita sepertiganya sepertiga itu sudah bagus Pak ya. Jadi kalau subuhnya jam 4, kita bangun jam 3 atau setengah 3, kita tahajud, sudah bagus itu ya. Kalau istiqomah ya. Memang kalau kita dengan Rasulullah itu bedanya sedikit Bu ya. Cuma sedikit. Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, artinya sering berpuasa. Kalau kita sedikit-sedikit makan, begitu ya. Baik. Wabil asharium yastaghfirun. Karakter orang yang tadi puasanya berhasil itu apa? Mereka itu di waktu sahur mereka mohon ampun. Wabil ashar. Jadi sahur itu waktu, bukan panganan loh. Sahurnya apa? Kayak mangannya apa gitu ya. Pokoknya sahur itu waktu, makan di waktu sahur ya. Jadi sahur itu waktu, sehingga disebut makan sahur ya. Dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Artinya apa? Di sepertiga malam terakhir, orang yang bertakwa itu termasuk ciri berhasil puasa itu apa? Bangun di sepertiga malam terakhir untuk mohon ampun kepada Allah. Berikutnya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan dalam harta mereka, yang orang kaya punya kelebihan banyak gitu ya, mereka tahu ada hak orang miskin, baik yang minta maupun yang tidak minta. Artinya apa? Tidak bakhil, tahu kewajibannya yaitu zakat maupun sedekah gitu ya. Nah, jadi yang kita tekankan di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian mungkin panjenengan persoalannya lah, untuk supaya maksimal dalam Ramadan itu apa yang kita lakukan? Ya memang banyak sekali ya. Yang mulai sholat wajib kita jaga, kemudian qobliyah ba'diyahnya,
Kemudian pokoknya waktu-waktu luang itu upayakan semaksimal mungkin, ya paling tidak kalimat thayyibah kan begitu Pak ya. Kalau mungkin baca Quran ngantuk ya mungkin ya subhanallah alhamdulillah. Pokoknya kita maksimalkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi setiap detik itu adalah ampunan dari Allah, kita maksimalkan. Dan di sini saya tidak tahu yang dimau Bapak Ibu bagaimana. Mari kita buka dialog aja Pak ya. Cuma sebelum ke sana saya diperseni Pak Yaya untuk sedikit menyinggung ini kemarin ya. Mohon maaf saya besarkan ya. Ini mungkin Pak Yaya ada yang bertanya atau ada yang mau diingatkan tapi gak ngereken ya ini. Ketika di masjid, adab sholat berjamaah di masjid, gitu Pak ya. Sebab memang kadang-kadang banyak orang itu masuk masjid tapi gak ngerti karep itu. Dan mohon maaf ya, bahkan masjid yang di luar kita Bapak Ibu ya, ikut untuk masjid itu jero masjid ngitung kotak amal lebih rokokan Pak. Ya pernah lihat ya? Saya sering lihat. Jadi mari Jumatan buyar kotak amal di Komodo, ngitung kotak amal lebih rokokan Pak jero masjid itu ya. Ya tentunya ya dalam tanda kutip yang mungkin istilahnya nggak haram Pak ya, tapi ya etika kan begitu ya. Baik, contoh di sini ya, adab masuk masjid. Yang satu berwudu sudah pasti. Tapi ini memang sifatnya nggak wajib ya, namanya adab itu kan nggak wajib kan, bukan kewajiban ketika masuk masjid itu bukan ya. Adab ya, sudah kondisi berwudu begitu. Nanti kita bahas jika ada yang kurang atau perlu dipertanyakan. Yang kedua, membaca doa sebelum berangkat ke masjid. Lah wudu ini ada tambahan, disunahkan wudu dari rumah. Jadi tempat wudu di masjid itu hanya jagani gitu Pak ya. Lek teko omah wis wudu kok ngentut gitu ya, itu wudu di masjid ya. Jadi itu etikanya lebih baik wudunya di rumah ya. Sehingga apa? Antara rumah dengan masjid itu ada semacam kelebihan tersendiri ya. Kemudian berikutnya membaca doa sebelum berangkat ke masjid. Doanya ini mungkin juga ada yang belum tahu Pak ya, ada yang sudah tahu ya. Kalau memang tidak tahu ya gampang ya, doa keluar rumah juga bisa, atau dikir-dikir yang lain selama di perjalanan. Karena ada itu doa gini, Allahumma ja'al fi basari nurun, itu yang panjang itu kan, yang intinya Allahumma ja'alni nuron, itu ya panjangnya ya. Kemudian ya minimal dari mungkin bismillah tawakkaltu juga, pokoknya doa banyak lah versi doa itu ya. Kemudian ketika sampai masjid membaca doa masuk masjid, termasuk keluarnya juga ya nantinya ya. Dan kemudian juga ketika masuk masjid itu gak mendalam kaki kanan kan begitu. Sebab kadang-kadang ada takmir itu niteni Pak Jeli, umpama ada khotib CMM gitu ya teko. Loh, ini khotib CMM kok masjid di pada nama WC gitu Pak ya, sikil kiwodisi maksudnya, berarti dianggap kurang adab gitu ya. Baik, berikutnya yang pasti menutup aurat juga baik laki maupun perempuan. Sebab kadang-kadang ada juga orang laki-laki Pak sholat itu pakai kaos ngepres, ketika ruku buka ya antara sapu dengan kaosnya itu Bapak, itu sebenarnya sholatnya sudah bisa batal itu. Karena apa? Auratnya terbuka ya. Kemudian tidak berisik sudah pasti. Kadang misalnya juru masjid ngobrol diri kan begitu Pak ya. Nah ini juga jadi masalah dengan pertanyaan, nah bagaimana kalau puji-pujian kan begitu ya. Kalau kita sih tidak biasa begitu, artinya apa? Jangan kalau puji-pujian kan bisa mengganggu orang yang sedang sholat sunnah kan begitu. Padahal itu disunahkan berdoa, doa waktu mustajabah ya. Yang ketiga tidak merokok, itu sudah pasti. Tapi kadang-kadang memang jangan begini Pak ya. Saya itu kan beberapa kali khutbah di lapas Lawawali itu, lapas laki-laki. Itu mereka sambil mendengarkan khutbah itu rokokan Pak. Ya, kadang di masjid biasa ini juga ada. Jadi mama di
ini kan khutbah Jumat. Karena masjidnya nggak cukup luber, ya orang sih mencoba. Dia itu bayar Quran gitu. Ya nggak tahu maksudnya apa kan, beritahu yang jelasnya itu namanya istilah gak niat lah, gak niat menghadap kepada Allah gitu kan ya. Baik, ini masalah adab ya, bukan masalah haram atau wajib gitu ya. Yang berikutnya, tidak berduaan dengan non-muhrim ya. Ini jelas ya, dipandang juga nggak pas ya. Tidak melewati orang yang sedang sholat, jelas, makanya seperti soft ini Bapak Ibu ya. Jadi batas karpet itu juga ada yang berpendapat itu termasuk pembatas ya, sehingga apa, kalau ada orang sholat pertama di situ ya, kita lewat depannya sini boleh kan begitu. Pendapat itu juga ada, karena garis itu termasuk pembatas kan begitu. Kenapa? Ya termasuk sajadah itu kan, batas sajadah itu sudah termasuk sutro kan, pembatas, sehingga apa, lewat di depannya itu tidak apa-apa kan begitu. Tapi ada juga yang mengharuskan harus ada yang tegak gini, nah itu pendapat Pak ya. Atau ke tembok gini, temboknya jelas gitu ya. Artinya apa? Sebab orang itu kalau melewati orang depan orang sholat itu dosa besar kan begitu. Kemudian berikutnya menjawab panggilan adzan. Artinya apa? Ketika kita mendengar suara adzan, ketika kita sudah di masjid, maka harus menjawab ucapan dari muadzin. Tapi memang kadang-kadang ini kita pahami ya sebagai menjawab juga betul, atau ketika di rumah Pak ya, atau ada perkumpulan gitu ya, orang suara adzan, si mandek si orang adzan dijawab Pak, tapi gak budal. Lalu ya apa hukumnya Pak ya? Jawab adzan tapi gak budal sholat gitu ya. Sehingga kadang-kadang dipahami, oh sih penting jawab adzan oleh syafaat Rasul, ya tidak begitu konsepnya. Namanya jawab itu secara ucapan iya, dan berangkat juga gitu loh. Berangkat menemui panggilan itu, menuju panggilan itu ya. Bukan hanya sekedar menjawab tapi nggak berangkat sholat ya, kecuali yang berhalangan kan, mama, men atau apa ya. Kemudian tidak keluar dari masjid tanpa udzur. Artinya apa? Selama di masjid itu manfaatkan sebaik-baiknya ya. Sehingga kalau di masjidnya saudara kita itu apa, ada tulisan nawaitul iktikafa gitu ya, fi hadal masjid gitu ya, saya niat iktikaf. Nah itu kalau niat diucapkan itu begitu, tapi bagi kita niat itu pekerjaan hati ya. Jadi intinya masuk masjid itu niatkan iktikaf. Tapi sekarang juga tidak gampang Pak. Kadang-kadang kita khobus tiba-tiba WA-an itu iktikaf ya. Jadi yaitu godaan Pak. Jadi ketika kita itu masuk masjid, niatkan benar-benar berhubungan dengan Allah gitu loh Pak. Nggak boleh berhubungan dengan yang lain. Sehingga pernah ada pembahasan gini Pak. Ketika seseorang itu di 10 terakhir bulan Ramadan, dia akan ngebleng di masjid tuh ya. Kan niatnya iktikaf. Lah kok nggawa HP itu tumpuk telu Pak, ngurusi bisnisnya. Lah ini niat iktikaf apa niat bisnis gitu loh Pak. Jadi sebenarnya itu tidak boleh itu. Jadi harus dilepas semua itu untuk memaksimalkan yang disebut iktikaf itu. Jadi itu tidak boleh sebenarnya. Karena apa? Namanya yang dijelaskan Rasulullah itu apa? Ya wis melepaskan urusan dunia. Jika memang itu harus ya serahkan sekretaris atau siapa gitu, gitu lah Pak. Tapi kan tidak gitu sekarang, malah kadang sengaja ayo iktikaf apa? Dokono wifi nih lo, malah boleh wifi mana iktikaf itu. Hanya istilahnya menghabiskan waktu saja gitu loh Pak ya. Jadi memang etika itu nanti yang perlu kita ketahui ya. Nah, ini tambahan Pak. Selain itu ada beberapa adab lain ya, merapikan soft, artinya apa? Jadi ketika masuk masjid itu usahakan langsung membentuk soft gitu loh. Kan kadang-kadang ada teko yang ngomong, teko di dewe, boleh saya numburi. Ya terus apa gunanya teko di gitu loh Pak? Orang Jumatan itu loh ada gitu itu. Jadi teko yang dewe supaya cakai gak digoni wong. Ada begitu itu. Jadi malah Jumatan itu sekitar 12 gitu ya.
Jam 11 wis teko, Pak. Lah kok golek sendel, ojo cagak. Kuwatir cagake digone wong. Ada yang begitu itu ya. Padahal konsepnya teko dhisik, kata Rasul dapat onta itu, dia berarti menempati paling depan gitu. Ya. Sempurnanya begitu ya. Kemudian menghormati keberadaan masjid. Artinya apa? Ini masjid. Jangan sembarangan gitu loh Pak ya. Kan kadang-kadang banyak orang itu mohon maaf. Seperti di jalan hari kelas itu Pak, langsung gitu loh. Sering orang itu masuk ke situ apa? Golek jeding tok. Jadi parkir, tua kok bingung Mas, nyari kamar mandi. Mari ngono kalau balik mana? Jadi masjid dianggap pom bensin gitu loh Pak ya. Itu kan nggak boleh begitu mestinya. Ya memang masjid itu terbuka untuk siapa saja. Yang mudah-mudahan orang yang memang lewat itu ya memang orangnya ahli masjid. Cuma pas kok di jalan gitu loh Pak ya, beda lagi ya. Beda yang memang sengaja wis pokoknya kok wis begini. Mungkin agak ono campuran begini. Jadi ono kafe di masjid, engko kudu ngisi nak masjid itu. No kafe ini gak disediakan gitu loh. Ada begitu itu. Itu sekedar contoh ya. Jadi tidak menghormati masjid. Bahkan kesannya melecehkan. Masjid hanya untuk buang air kan begitu. Sampai pernah Pak, pagi-pagi habis subuh gitu ya, sampai jam 7 kita ada seorang perempuan Pak pakai baju olahraga gitu ya, yang otomatis nggak tutup aurat ya, pakai stocking gitu, wis ngono mbek rokokan Pak perempuan itu. Tiba-tiba ke masjid, terus nyopot sepatu, tak perhatikan aja wis ketor mungkin boleh jeding gitu kan. Ya artinya apa lu? Kok sampai segitunya gitu Pak ya? Sehingga ada yang berani menegur namanya Pak Amin itu, maaf Mbak mau kemana? Mau ke kamar mandi Pak, tolong rokoknya dilepaskan dulu sampai digitukan ya. Apa nggak ngerti kalau itu masjid yang harus dihormati gitu ya. Baik, berikutnya menjaga kebersihan masjid. Nah ini sebenarnya juga tanggung jawab semua jamaah loh Pak ya, bukan hanya marbot. Maksudnya gini, ketika panjenengan masuk masjid ya kok ono sing rusuh, ujungnya iki ya opo sing petugas ya kan, nah ambil sendiri gitu, bawa ke tempat sampah gitu loh, maksudnya begitu. Jangan kita usulan ya opo sih petugas ya seakan-akan merasa dia itu tidak ada tanggung jawab. Itu sekedar contoh ya. Ya beda lagi kalau takmir Pak ya, yang nuturi ketika tidak harus melihat ada itu tadi, artinya di luar itu kan. Tapi kalau sudah melihat langsung, nah mungkin dilaksanakan dulu, nanti nuturinya di tempat lain gitu loh Pak ya. Jangan sampai diturun orang wong akeh, iki jenenge menjatuhkan kan begitu Pak ya. Nah itu kadang kita sering sebagai jamaah biasa itu ada sesuatu yang kotor, langsung pikiran kita, ya opo sih petugas ya, kadang-kadang begitu ya. Padahal itu etikanya kita ambil sendiri sampah itu, kita bawa ke tempat sampah ya. Baik. Berikutnya tidak mengganggu jamaah lain sudah pasti Pak ya. Ya termasuk kalau kita karena tidak tradisi puji-pujian itu ya, memang betul ya. Karena apa? Orang yang sholat itu bisa mengganggu. Bahkan ketika ada orang sholat, kita nggak boleh baca Quran. Baca Quran kan baik di masjid kok. Tapi kalau ada orang sholat kita nggak boleh. Dan di antara dua adzan dan qomat itu tadi ya. Baik, berikutnya berbagai yang sopan pasti tinggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan ketika waktu sholat tiba, itu sudah pasti Pak. Moga mungkin ada yang perlu dibahas Pak tentang puasa atau tentang sholat. Sebab intinya di sini kita sudah tahu ya, tahu tapi mana yang perlu diperjelas, diperdalam. Monggo panjenengan sendiri juga bisa menambahkan, tidak harus saya. Monggo Bapak Ibu. Sebab ini ada juga kan ya yang sering saya tampilkan itu, kalau masuk Ramadan ya, kalau masuk Ramadan bukannya menjaga kualitas sholat dengan baik, tapi masuk Ramadan itu seakan-akan wis menjadi kebiasaan, yo wis ngono iku lek Ramadan. Nah ini kan bahaya juga ini Pak. Mungkin panjenengan tahu maksud saya ya. Nanti Pak, sing sholat itu coba betul Pak. Sholat dia betul.
bukan ini mana ya, yang video orang sholat terawih itu loh ya. So ini kan Allahu Akbar. gini-gini kan, terus gimana rasanya kita pada kita itu ingin diampuni oleh Allah Pak ya, ketika Ramadan itu perbuatan kita gini ini kan malah apa istilahnya ya, merusak diri kita sendiri kan ya. Nah seperti ini Pak ya Mama, ini kan ada imam ada makmum. Ketika kita sholat kemudian menemukan imam seperti ini karena kita nggak tahu Pak wis kadang takbir, lah kok ini sholat ya kita nggak perlu membubarkan diri ya wis diikuti sampai selesai. Tapi ya jangan dibaleni mana, gak malah digoleki. Ayo terawih di sini paling cepat, malah digoleki Pak. Ya dosa dewe-dewe ya sebenarnya. Imam juga dosa karena seperti itu, makmum yang sudah tahu begitu kok malah diikuti, ya malah berdosa sendiri. Kan ancamannya jelas nih Bapak Ibu ya. Ancamannya sholat seperti ini kan jelas. Di surat 107 Al-Ma'un ini, fawailul lil musolli, maka celaka orang sholat tapi celaka ya model itu tadi Pak. Ya mungkin dia bilang, aku ikhlas, iya ikhlas itu ya ikhlas tapi kadang sesuai tuntunan. Jadi syaratnya dua, ikhlas dan sesuai tuntunan gitu loh. Loh kok sesuai tuntunan dan ikhlas ada. Bawa Pak Yaya namanya, biasa gak sholat. Mari ngono ono kedayon moro tuwa. Mari ngono pecah ayo Pak sholat. Biasa aku ya sholat bahkan ngono. Padahal iki sholat mergo moro tuwa, tapi sholat ya bener Pak, tapi mergo moro tuwa. Sesuai tuntunan tapi mergo tua kan begitu. Nah, maka celaka orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Jadi kalau sholat ini tadi Pak ya, ini sebenarnya sholat apa senam aerobik kan begitu Pak ya. Kan senam aerobik kan begitu. Ya, perhatikan rukuk dan sujudnya Pak ya. Kalau ini kan bacaannya. Itu pimpinan senam. Baik jamaah Allah. Monggo jika ada yang mau menyampaikan atau menambah.
Ini tadi kembali mengenai adab di masjid. Ya, ya. Ada beberapa kali saya tuh lihat di masjid khususnya pas sholat Jumat. Ya. Sholat ini duduk berdiri, terus dia mengantuk. Apa itu memang adabnya untuk berpindah? Ngantuk? Iya, ngantuk. Kemudian yang kedua, menghias masjid. Ya. Itu sebenarnya kan ada adab untuk menghias. Itu menghiasnya seperti apa? Iya. Yang pertama ya, jadi ngantuk ketika mendengarkan khutbah. Ya memang ada teori kalau kita ngantuk di situ, kita disunahkan untuk pindah biar nggak ngantuk lagi. Itu teori Pak ya. Tapi nggak tahu kenyataannya bisa apa enggak ya. Mungkin ada upaya dulu ya sih Mas gantian kan begitu juga bisa ya. Tapi selama ini saya juga nggak pernah ngalami ngantuk sih kalau Jumatan. Soalnya khutbah terus. Saya Jumatan kata tadi makmum paling gak loro paling tadi makmumnya. Jadi walaupun itu kosong ya itu ada saja yang telepon itu ya. Malah sih telepon wakil kosong itu ya. Jadi itu memang istilah Pak kita mau Jumat itu memang harus kita persiapkan ya. Kan emang wis Jumatan itu seminggu pisan teko-teko ngantuk kan begitu. Tapi kalau panjenengan tanya begitu ya memang ada keinginan ilmu ya. Tapi bagi yang tidak mereken jangan kan tanya gitu. Wis teko keri dhewe, kadang ya masbuk lho Pak. Oh Jumatan ini belum sing masbuk Pak. Saya kan mesti dibimbang kan. Jadi berdoa itu baru para berdatangan itu juga ada. Kadang juga yang masbuk juga ada. Itu biasa ya. Artinya apa? Kalau orang ya sekedar gugur kewajiban. Nah ini yang kita sebut faqilul muslim juga itu gugur kewajiban itu ya. Jadi monggo itu dicoba Pak ya, Mama baik konjene Mas aku udah ngantuk gantian ya. Nah saya masuk ngantuk direncana Pak ya. Artinya apa? Kita itu harus merubah kebiasaan memang ya. Jadi umpama kita memang kurang tidur Pak, mungkin bisa tidur sebentar 10 atau 20 menit untuk sebelum sholat Jumat kan begitu. Baik, yang kedua, memang kalau zaman Rasulullah itu tidak dicontohkan Pak yang menghias masjid itu ya. Tapi Rasulullah sudah bersabda, nanti pada akhir zaman ya nanti pada akhir zaman itu tidak akan datang hari kiamat sebelum nanti umat Islam itu apa? Bermegah-megahan dalam membangun masjid, tapi kosong dari hidayah. Itu yang banyak memang sekarang ini ya. Tapi ya kita nggak tahu batasannya Pak ya, menghias yang bagaimana yang dilarang itu ya. Tapi yang jelas ya kalau sifatnya itu mubadir, yaitu jadi masalah Pak contoh ya, bangun masjid itu HP-nya 100 juta Pak ya, menoro itu loh 1 miliar Pak kadang-kadang. Jadi sing larang itu menoronya bukan masjidnya. Sehingga apa? Ketika jadi gitu ya sebatas megah-megahan. Kau di masjid tapi pas subuh di rumah sing ada. Lah kok diinjek gak ono tibae kaset sing ada itu Pak. Jadi memang termasuk ciri akhir zaman Pak. Jadi masjid kau wedi Pak ya, sing jamaah subuh umum telu masjid kau wedi lah. Itulah makanya kita ini walaupun masjid sederhana kita maksimalkan kegiatannya gitu ya untuk menangkap itu tadi ya, karena ya memang sudah apa Pak ya, zaman istilah kita itu loh jor-joran gitu bahasa apa. Mohon maaf, wong sing nyegat dalan panitia masjid itu lho Pak. Lek masjid dadi, delok wong nang masjid kok kayak sing mari narik-narik nembok gitu lho Pak. Enggak ada Pak orangnya. Ya kita nggak seudunnya. Kadang itu dibuat mata pencaharian. Jadi mama satu hari dapatnya 100.000 ya. Paling dihitung 50% nih gawe masjid sing awal gawe sing melonnya buat gawe iku mah gitu lho Pak. Makanya kita di Muhammadiyah nggak punya tradisi itu. Ini aja nih kayak bangun jangan usah bangun gitu loh. Nggak usah nyekat-nyekat dalam kayak gitu kan ya. Kalau kita begitu pakai proposal, pakai apa istilah, pakai cara soft skill lah ya, bukan nyekat embong.
Saya lucu gini Pak, tiap hari Pak saya lewat di kampung Kebalen Wetan itu, sampai lewat abu ayam itu Pak, abu bawas itu Pak Kebalen Wetan, itu tiap pagi lewat Pak. Si ngomong amal Bapak Ibu, berokokan Pak, dia ngomong dulu Pak ya. Jadi etikanya sudah tidak ada. Jadi ngomong menghimbau orang itu beramal itu sambil merokok. Itu sekedar contoh ya. Artinya apa? Ketika masjidnya itu jadi itu bangga, tapi sebatas bangga karena kan gini Pak, mohon maaf, mungkin memahamikan di sini. Barang siapa membangun masjid, ya, maka nanti dia akan dibangunkan rumah di surga. Nah, jadi mulai tenaga, pikiran, termasuk uang itu diarahkan untuk bangun masjid. Hati itu terlebihnya begitu redaksinya. Tapi mari bangun terus gak tahu sholat jamaah ya. Ya tidak harus di masjid, tapi dia itu orangnya nggak sholat dengan pemahaman itu. Aku lulus bangun masjid, ben aku duwe omah suwargo. Iya, tapi dia nggak pernah sholat. Ya bisa nanti dibangunkan di rumah di surga, tapi gak iso ngeleboni, didelok teko neraka, iku lho omahku. Tapi gak iso ngeleboni gitu loh Pak ya. Sing ngeleboni malah sing gak melok bangun, tapi melok memakmurkan. Kan beda. Bangun fisik dengan memakmurkan kan beda. Bahkan kadang-kadang Pak, tukang garap masjid gak sholat Pak tukang itu. Ada tuh begitu? Ya wis anjene tukang ya apa ya ketepasi dibangun masjid gitu loh. Jadi wis biasa gak sholat. Nah maksudnya kan ketika diberi proyek bangun kan sadar Pak ya aku kok bangun masjid ya. Nah maksudnya jadi menjadi tobat dan begitu. Nah itu fenomena sehingga apa di sini lah, makanya namanya hidayah itu tidak sembarangan Pak. Allah memilih kepada orang yang memang benar-benar mau menerima hidayah. Siapa yang mau menerima hidayah itu di surat ini Bapak Ibu, surat nomor 64 ayat 11 kalau tidak salah ya. Ini siapa yang menerima, yang berhak menerima hidayah itulah ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberi hidayah lewat hatinya ini. Nah, ini. Artinya apa? Hati harus disucikan, dan itu yang lebih paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kelihatan begitu api gitu ya, api, tapi karena masjid kan begitu. Baik Bapak yang dirahmati Allah ya. Jadi harus dipahami secara sempurna. Barang siapa yang membangun masjid maka dibangunkan rumah di surga. Ya berarti juga memakmurkan. Gak bangun toko iya dibangun teman, tapi didelok toko neraka kan begitu. Baik, monggo yang lain. Jadi saya nggak bisa membatasi hiasan yang diterang kayak apa ya. Yang jelas kalau mau batir, ya itu sudah termasuk menyanyiakan. Contohnya gini loh ya, Pak ya, di masjid itu punya saldo 500 juta gitu ya. Wis belanja macam-macam lah, sehingga ya gak penting. Sementara di sebelah masjid ada orang jamaah yang gak iso mangan. Ono jamaah utangnya akeh sampai bingung gak iso nyekolah. Ini kan ironi Pak. Sementara masjid umumkan dengan bangga, alhamdulillah saldo masjid kita saat ini 500 juta. Tapi ono jamaah asing keliling utang. Nah, sebenarnya masjid itu fungsinya ya dari jamaah ke jamaah Pak mestinya ya. Sebenarnya tidak boleh kita nyimpen saldo banyak-banyak itu. Karena apa? Orang yang sedekah titip uang ke masjid itu berharap masuk surga dengan titip. Tapi ketika nanti sudah mau masuk surga di stop malaikat. Apa nanti banyak sampean itu? Apa masuk surga lah? Lah kok bisa? Iya saya kan sering sudah ke masjid ini. Loh, duitmu ditahan kalau takmir. Ya boleh dijawab ya. Artinya apa? Uang itu disimpan, tidak ditasarufkan gitu. Artinya apa? Termasuk saldo masjid itu ya termasuk
kajian-kajian, acara-acara yang sifatnya bisa mengundang untuk bisa ke masjid. Ya termasuk mendata jamaah itu Pak. Jadi kalau bisa kita itu apa? Mendata jumlah jamaah kita berapa, penghasilannya berapa gitu loh Pak ya. Sehingga apa? Dari umat ke umat itu bisa sampai gitu Pak ya. Seperti Jogokarian kan begitu Pak ya. Kalau beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu ya, di Jogokarian itu dalam 1 tahun menurut info yang dulu ya, itu mengeluarkan uang itu 5 miliar dalam 1 tahun. Itu ya termasuk itu tadi Bu, biaya ada umpama ada jamaah yang rumahnya perlu dibetulkan, ya termasuk itu semua. Artinya apa? Sampai dimana saldo minus. Itu bukan berarti kalau saldo nih, bukan. Saldonya ada, tapi program-programnya juga lebih banyak gitu Pak. Ya termasuk minterno jamaah itu juga penting. Artinya kajian, ngopeni jamaah agar punya ilmu cukup dalam beragama ya. Baik begitu Pak ya, sudah jam 11. Monggo kalau mau menambahi atau sudah cukup. Enggak ada pertanyaan lagi. Baik, tidak cukup, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi